Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja kelas 9 SMP Pancasila Krian Sidoarjo, yang pada hari ini materi yang akan kita bicarakan adalah materi tentang macam-macam bid'ah, ya, macam-macam bid'ah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian nanti setelah saya beri penjelasan satu persatu, maka kalian akan memahami pengertian tentang bid'ah dan macam-macam bid'ah seperti apa. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Lanjut sekarang bid'ah. What is the meaning bid'ah? Apa arti bid'ah? Nah, secara garis besar bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu bid'ah. Perbuatan-perbuatan baru, ya, perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bid'ah. Ya, seperti itu ya bid'ah. Contoh misalnya HP. HP itu termasuk barang bid'ah. Kenapa demikian? Karena HP itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Nah, itu ya. Itu secara umum seperti itu. Nanti akan bagaimana bid'ah secara rinci, bagaimana pengertian bid'ah secara luas akan kita perdalam di slide selanjutnya ya. Oke, lanjut. Anak sekalian, coba sekarang kita lihat bagaimana macam-macam bid'ah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bid'ah itu perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Nah, masalah bid'ah ini perlu saya sampaikan, perlu saya dikaji dalam bab ini. Kenapa demikian? Karena memang bid'ah itu sesuatu yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pemahaman tentang bid'ah ini di masyarakat terjadi dengan sangat tajam. Kalau boleh saya katakan bahwa warga NU ini oleh kawan-kawan yang salafi misalnya, kawan-kawan yang dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NU, yang tidak suka dengan Aswaja, mereka mengatakan bahwa NU itu adalah kelompok orang-orang yang senangnya membuat bid'ah. Mereka mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah. Kemudian istighosa itu bid'ah, tibaan itu bid'ah, kekuburan itu bid'ah, semuanya adalah salah. Dan itu sesat. Menurut mereka tahlilan itu haram, tibaan haram, kemudian istighosa haram, ke makam wali-wali juga haram. Karena dianggap itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka semuanya adalah haram. Itu menurut mereka. Maka perlu hari ini saya beri semacam pelajaran bahwa bid'ah itu bermacam-macam. Kalau mereka mengatakan bahwa tahlil haram, istighosah haram, itu menurut mereka, padahal mereka tidak mengetahui apa itu bid'ah yang sebenarnya. Ya, jadi itu adalah kelompok mereka. Hari ini saya berikan semacam pengetahuan bid'ah seperti apa. Yang pertama ada namanya bid'ah wajibah. Adalah bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara atau oleh hukum. Ini wajib ini. Contohnya seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, dan lain-lain misalnya. Ilmu nahwu, ilmu shorof adalah ilmu alat, ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Untuk mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan benar, itu perlu ilmu. Namanya ilmu nahwu dan ilmu shorof, ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, tafsir-tafsirnya.
Seseorang yang tidak punya ilmu nahwu, yang tidak punya ilmu sorof, maka jelas ketika mengartikan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran akan salah, tidak akan benar. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku ustadz, yang mengaku seorang kiai, itu mereka mempelajari Al-Quran itu dari terjemahan. Mereka tidak mengerti ilmu nahwu, mereka tidak mengerti ilmu sorof, tapi berani mentafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka hasilnya jelas tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Maka mempelajari Al-Quran, tafsir hadis, itu harus mengetahui dulu ilmu nahwu, ilmu sorof. Maka mempelajari ilmu nahwu sorof itu hukumnya bid'ah wajibah. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu nahwu, Rasulullah nggak pernah belajar ilmu sorof, nggak pernah Rasulullah. Nah, di zaman Rasulullah tidak dikenal ilmu nahwu, ilmu sorof tidak dikenal seperti itu. Maka oleh karenanya belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof adalah bid'ah wajibah, adalah perbuatan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi itu sangat wajib untuk kita lakukan untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis. Nah, ini wajib, ini bid'ah wajibah ya. Kemudian bid'ah muharramah adalah bid'ah yang bertentangan dengan syarak. Syarak itu hukumnya. Seperti bid'ah paham Jabariyah, bid'ah paham Qadariyah, bid'ah paham Wahabiyah, dan lain-lain. Coba contoh, paham Jabariyah misalnya. Mereka mengatakan bahwa manusia itu seperti kapas yang terbawa kemana angin suka. Angin dari barat, maka kapas ikut ke timur. Ketika angin dari timur ke barat, maka kapas juga ikut ke barat. Jadi kemana kapas ini tergantung dari mana angin itu bergerak. Artinya bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun. Semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Jabariyah jarang yang kerja, jarang yang mencari uang. Kenapa? Karena mereka paham bahwa tanpa bekerja pun kalau memang Allah memberikan uang, maka dapat uang. Sakit tidak mau berobat, tidak mau minum obat. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa sakit saya ini Allah yang kasih, maka nanti saya sembuh Allah juga. Tanpa berusaha ngombe obat, tanpa berusaha ke dokter, mereka yakin Allah memberikan kesembuhan, ya sembuh tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha untuk mencari kesembuhan. Itu Jabariyah. Jelas itu salah ya, jelas salah. Orang sakit itu harus berusaha untuk sembuh dulu. Urusan nanti minum obat, kemudian minum ke dokter dan sebagainya. Nah, setelah itu baru Allah memberikan kesembuhan. Kita dapat uang ya kerja dulu. Setelah itu baru dapat uang. Kalau diam-diam tiba-tiba dapat uang, itu tidak mungkin. Nah, Jabariyah seperti itu. Nah, paham Jabariyah itu adalah bid'ah muharramah. Artinya haram, bid'ah, perbuatan yang bertentangan dengan syarak atau hukum Islam. Ya, itu namanya bid'ah muharramah. Yang ketiga, bid'ah mandubah adalah segala sesuatu yang baik tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Baik itu sesuatu, itu perbuatan itu baik tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Seperti sholat taraweh berjamaah selama 1 bulan. Itu di zaman Rasulullah itu sholat berjamaah taraweh ini kadang ke masjid, kadang di rumah, kadang di masjid, kadang di rumah. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat taraweh selama 1 bulan penuh di masjid secara berjamaah. Yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi baik. Ya, tapi baik. Itu namanya bid'ah mandubah. Contoh lain, mendirikan madrasah, mendirikan sekolah, mendirikan TPQ, mendirikan pondok pesantren. Itu juga bid'ah mandubah. Rasulullah tidak pernah mendirikan sekolah. Rasul tidak pernah mendirikan TPQ. Rasul tidak pernah mendirikan pondok pesantren. Tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi itu baik.
maka itu namanya bid'ah mandubah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi baik. Ya, itu. Lanjut. Yang keempat adalah bid'ah makruhah. Makruhah adalah melakukan sesuatu yang kurang baik dan tidak ada perintah dari Rasulullah, namun tidak dilarang. Kalau dipahami ya, perbuatan atau melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi tidak dilarang. Nah, seperti misalnya mendirikan masjid kemudian dibuat seindah mungkin, diwapi secara berlebihan. Ya, secara berlebihan. Di masjid ini orang-orang datang ke masjid itu karena senang akan hiasan masjidnya, tapi tidak senang melaksanakan perbuatan baik di masjid. Ada menghias masjid secara berlebihan, itu namanya bid'ah makruhah. Artinya tidak baik, tapi pun tidak dilarang. Ya, itu hanya bid'ah makruhah. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, bid'ah mubahah adalah perbuatan atau melakukan sesuatu yang baik yang tidak ada perintah dari Rasulullah dan tidak bertentangan dengan syariah. Melakukan sesuatu yang baik tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada perintah, tetapi tidak bertentangan dengan syariah. Ya. Seperti berjabat tangan setelah sholat, itu adalah sesuatu yang baik, tidak ada perintah, dan tidak bertentangan dengan syariah. Contoh lain, misalnya makan makanan yang lezat. Makan makanan yang lezat itu juga tidak ada perintah, tapi itu baik untuk kesehatan badan. Itu boleh-boleh saja. Kemudian memakai contoh misalnya bersepeda motor ke tempat kerja misalnya. Nah, itu hal yang tidak ada perintah dan tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh-boleh saja kita pakai sepeda motor ke ke tempat kerja, walaupun Rasulullah dulu tidak pernah pakai sepeda motor. Rasulullah dulu kemana-mana pakai atau naik onta, tidak pakai sepeda motor. Maka memakai sepeda motor untuk berangkat kerja atau untuk perbuatan-perbuatan yang baik, itu namanya bid'ah mubahah. Ya, lanjut. Nah, sekarang kesimpulannya bid'ah itu ada dua. Ya, dari bid'ah 5 bid'ah di atas, maka bid'ah itu kita kelompokkan, kita golongkan hanya menjadi dua saja. Yang pertama adalah bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah itu? Adalah perbuatan baru yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan. Ya, jadi perbuatan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan, dan perbuatan baru ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah, maka itu namanya bid'ah hasanah. Itu boleh dilaksanakan, boleh. Perbuatan yang meskipun Rasulullah tidak pernah melakukan, tetapi kita lakukan dan itu baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk bid'ah hasanah. Dan yang termasuk bid'ah hasanah itu adalah bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, dan bid'ah mubahah. Jadi kalau ada orang orang-orang yang berpaham radikal, yang berpaham tidak ahlussunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa tahlil itu haram, bid'ah, istighosah itu bid'ah yang haram, kemudian mengunjungi atau ziarah ke wali-wali itu adalah bid'ah yang haram. Karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu, maka mereka salah paham, salah tafsir, karena memang ilmunya kurang, ilmunya nggak mencukupi. Mereka tidak tahu bahwa bid'ah itu ada dua, tahlilan, istighosah, kemudian
apa namanya ke makam orang tuanya, ziarah ke makam wali dan lain-lain itu adalah termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Ya, ya tolong ya itu dipahami ya. Kemudian yang kedua bid'ah syai'ah adalah perbuatan yang baru yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya baru dan bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah yang sudah saya jelaskan apa namanya di atas tadi ya. Di antaranya ya itu tadi perbuatan yang makruh-makruh, perbuatan yang seperti paham Jabariyah tadi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diputar kembali bagaimana pengertian dari bid'ah-bid'ah yang sudah saya jelaskan di atas ya. Saya jelaskan ya tentang masalah bid'ah dan macam-macamnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Saya kira demikian dan tolong ya carilah ini soal ya latihan soal, carilah masing-masing dua contoh untuk bid'ah-bid'ah di bawah ini. Satu, bid'ah wajibah, tolong cari dua contoh selain contoh yang saya berikan. Kemudian dua, bid'ah muharramah, tolong cari dua contoh. Bid'ah mandubah, tolong cari dua contoh. 4, bid'ah makruhah. 5, bid'ah mubahah, tolong dua contoh. Dua contoh perbuatan yang termasuk bid'ah-bid'ah 1, 2, 3, 4, 5 ini masing-masing dua contoh ya. Kemudian fotolah dan kirim ke WA saya. Saya tunggu jawaban kalian karena ini penting sekali untuk apa namanya bahan penilaian kalian ya. Yang selama ini tidak saya beri, jarang saya beri apa namanya latihan soal, sekarang saya beri latihan soal cukup mudah. Silakan kalian apa namanya bersama dengan Google misalnya, silakan bersama dengan Mbak Google silakan, atau tanya kepada para tokoh-tokoh agama silakan ya. Saya kira itu. Selamat melaksanakan tugas. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap memakai masker, tetap apa namanya menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan bergerombol, dan tetap cuci tangan ya. Setelah memegang apapun cuci tangan yang baik, sering cuci tangan, dan tetap menjaga imun dari tubuh dengan baik dengan cara jaga jarak, dengan cara apa namanya tidur yang teratur, istirahat yang teratur, kemudian makan yang teratur, dan olahraga yang teratur. Sampai jumpa, tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.